Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mainisa Perbina Brubarus, Ebenezer Brutu, dan Airul Stanggang akan menjelaskan tentang hasil laporan mini riset kami yang berkaitan dengan psikologi. Jadi kami di sini mengambil tentang etnografi virtual yang berkaitan dengan parenting. Adapun topik pembahasan kami yang pertama, latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kajian pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam adalah kesimpulan. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia karena dengan pendidikan seseorang dapat mencapai kehidupan yang lebih layak dan mempunyai wawasan yang luas. Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu ataupun yang berkelanjutan dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka secara lahir maupun batin sampai seorang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri sebagai manusia yang bertanggung jawab. Dengan demikian, maka orang tua yaitu ayah dan ibu harus memiliki usaha dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya, terutama pada masa sekarang. Orang tua harus mampu mengasuh anaknya dengan baik jika ia menginginkan seorang anak yang bisa menempatkan diri pada zamannya. Karena tak jarang orang tua yang menginginkan anaknya berhasil dan sukses justru mendapatkan hasil yang sebaliknya dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Rumusan masalah yang kami ambil dalam penelitian kali ini yang pertama, apa pentingnya untuk mempelajari parenting? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dari parenting dalam pembentukan karakter seorang anak? Dan yang ketiga, apa saja teknik parenting yang tepat dan yang wajib diketahui oleh orang tua dalam pembentukan karakter seorang anak? Selanjutnya yaitu tentang penelitian yang relevan. Di sini kami mengambil 2 jurnal, tapi yang kami jelaskan di sini hanya salah satu di antara 2 itu. Jadi dalam jurnal yang berjudul Teknik Parenting dan Pengasuhan Anak, Studi Deskriptif Penerapan Teknik Parenting di Rumah Parenting Yayasan Cahaya Insan Pratama Bandung yang ditulis oleh Mutiara Suci Erlanti dan kawan-kawan, memperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan pengasuhan anak sebaiknya dimiliki oleh orang tua agar dapat mengasuh anak lebih baik dan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang tua memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai pengasuhan anak. Minimnya pengetahuan dan keterampilan orang tua mengenai pengasuhan dapat menimbulkan perlakuan salah pada anak. Pengasuhan oleh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan sosial dan fisik tempat di mana keluarga itu tinggal, status ekonomi orang tua, dan model pengasuhan yang didapatkan orang tua sebelumnya. Orang tua dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan anak melalui program-program parenting education. Parenting education ini biasanya diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan formal dan non-formal dengan fokus target, jenis-jenis, metode-metode penyampaian parenting education yang berbeda-beda. Jadi, persamaan antara hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya bagi orang tua bagaimana cara mengasuh atau yang sering disebut dengan teknik parenting agar orang tua dapat mengasuh anak mereka dengan baik melalui pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat non-formal. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini membahas tentang pendidikan non-formal yang dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi orang tua agar mengetahui teknik parenting yang tepat untuk anak-anak mereka. Hanya dengan mengikuti akun-akun yang ada di media sosial, salah satunya Instagram, maka orang tua dapat membaca dan belajar tentang informasi mengenai parenting yang akan mereka gunakan untuk mendidik anak-anak mereka. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Diana Baumrind tentang gaya pengasuhan. Anak adalah amanah yang diberikan kepada orang tua untuk membesarkannya sehingga menjadi pribadi yang dewasa. Dalam perkembangan anak, orang tua mempunyai andil yang sangat besar. Hal ini dikarenakan karena keluarga sebagai tempat pertama di mana anak dilahirkan, dibesarkan, dan dalam keluarga pula anak berkembang.
Menjadi orang tua membutuhkan tanggung jawab yang besar, keterampilan yang baik agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan memadai. Orang tua adalah dua individu yang berbeda yang tinggal bersama dengan membawa pandangan, pendapat, dan kebiasaan sehari-hari. Hidup berumah tangga tentunya ada perbedaan antara suami dan istri, perbedaan dari cara pikir, perbedaan dari gaya dan kebiasaan, perbedaan sifat, perbedaan dari tingkatan ekonomi dan pendidikan, dan banyak lagi perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi gaya asuh terhadap anak-anaknya, sehingga akan memberikan warna tersendiri dalam keluarga. Perpaduan dari kedua perbedaan yang terdapat pada kedua orang tua ini akan mempengaruhi kepada anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual. Etnografi virtual atau etnografi di internet adalah sebagai metode penelitian kualitatif yang baru dengan melakukan adaptasi beberapa fitur pada etnografi tradisional untuk mempelajari budaya dan praktik-praktik budaya yang muncul dalam komunikasi berbasis teks maupun audio melalui media komputer. Yang kedua adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang diambil yaitu melalui aplikasi Instagram dan studi kepustakaan di media sosial yang mengunggah postingan seputar parenting. Yang ketiga, informan penelitian. Adapun informan penelitian kami bernama Dani, berusia 28 tahun, pekerjaan sebagai admin akun Instagram info seputar parenting. Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, dan metode yang digunakan oleh penulis adalah etnografi secara virtual atau menjelajahi informasi di media cyber. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Prosedur ini sangat penting agar data yang didapatkan dalam penelitian berupa data yang valid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga valid. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Wawancara dilakukan secara daring baik menggunakan room chat atau berbentuk sinkron chatting. Bagi selanjutnya ialah pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami di sini mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pentingnya untuk mempelajari parenting. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dari parenting dalam pembentukan karakter seorang anak. Dan yang terakhir, apa saja teknik parenting yang tepat yang wajib diketahui oleh orang tua dalam pembentukan karakter seorang anak. Bagian yang pertama, pentingnya parenting. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, kami mendapati dari informan bahwasanya parenting itu merupakan suatu hal yang sangat penting, baik bagi yang akan dan sudah berumah tangga. Hal ini dikarenakan semua memerlukan ilmu. Oleh karena itu, ilmu berkeluarga ini sangatlah dibutuhkan. Rumah merupakan pendidikan pertama yang diperoleh oleh anak. Di dalam rumah, anak akan mendapatkan pendidikan awal dari keluarga, terutama orang tua. Orang tua merupakan faktor utama dalam membentuk karakter anak, karena anak hanya akan bergaul dengan orang-orang dalam lingkungannya. Peran orang tua mendidik anak dalam rumah tangga sangatlah penting, karena dalam hal rumah tangga lah seorang anak-anak mulai memperoleh bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya. Tugas orang tua adalah sebagai guru atau pendiri utama dan pertama bagi anak-anaknya dalam menumbuhkan dan mengembangkan karakter bagi anak. Orang tua memiliki peranan penting dalam upaya pengembangan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang terhadap nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya, merupakan faktor kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip parenting dalam pembentukan karakter anak. Menurut Darossi dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Program Parenting bagi Anak Usia Dini dengan Pendekatan Psikologi Positif dan Karakter Islami tahun 2012, pengasuhan dalam parenting memiliki beberapa prinsip kunci, yaitu yang pertama, pemenuhan nutrisi anak. Nutrisi anak dapat berpengaruh besar pada perkembangan konsentrasi dan kemampuan mental lainnya. Yang kedua, kehidupan yang seimbang, di mana anak memiliki kesempatan bermain,
belajar, mengeksplorasi lingkungannya, dan memiliki waktu yang berkualitas dengan kedua orang tuanya. Yang ketiga, mengembangkan rasa aman dan keamanan dalam keseharian. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak dari dampak lingkungan yang negatif, situasi yang belum waktunya dipahami, dan menciptakan lingkungan yang positif dan aman. Yang keempat, memelihara komunikasi yang terbuka kepada anak, teman-temannya, pihak sekolahnya, dan lingkungan sekitar anak. Yang kelima dan terakhir yaitu menjadi orang tua yang aktif, sehingga anak merasa diperhatikan, memiliki ikatan yang kuat, yang akan dijadikan acuan anak dalam bersikap dan berperilaku. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu tips-tips parenting. Tips-tips dalam parenting yang jika diterapkan mempermudah dalam mendidik anak dapat dikemas menjadi 10 poin. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan anak. Artinya mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan anak akan berguna untuk membangun rasa percaya diri anak. Yang kedua, memberikan perhatian positif kepada anak. Anak memerlukan perhatian positif. Jika mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, maka mereka akan memilih untuk mencari perhatian di tempat lain yang bisa saja berakibat negatif. Yang ketiga, jangan membandingkan saudara kandung. Jika seorang anak berpikir bahwa saudaranya lebih disukai, ia dapat menciptakan persaingan yang dapat berlangsung seumur hidup, yang akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Pastikan anak tahu bahwa mereka sama-sama disayangi. Yang keempat, beri hadiah bukan hukuman. Memberikan hadiah atau pujian akan mengembangkan potensi positif anak. Yang kelima, hindari reaksi emosional yang negatif. Reaksi emosional yang negatif akan membuat anak merasa selalu salah dan berperilaku buruk. Selain itu, reaksi emosional dapat juga ditiru oleh anak. Yang keenam, konsultasikan dengan pakar atau orang yang lebih berpengalaman. Yang ketujuh, orang tua adalah contoh. Artinya di sini orang tua adalah contoh dan anak adalah peniru yang handal. Jika orang tua berperilaku buruk, maka bagi anak itulah cara berperilaku. Yang kedelapan, pantau penggunaan internet. Karena penggunaan internet adalah pisau bermata dua. Selain sumber ilmu yang bermanfaat, dunia maya juga penuh dengan hal-hal yang berbahaya buat anak-anak. Kesembilan, terima saja bahwa kehadiran anak pasti berubah kehidupan Anda. Dan yang terakhir, jangan pernah menyerah kepada anak. Yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil adalah setiap orang tua sebaiknya mempelajari tentang bagaimana teknik parenting yang tepat agar tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan yang diharapkan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempelajari tentang cara parenting. Salah satunya yaitu dengan media sosial. Di media sosial Instagram, banyak akun-akun yang membahas dan memposting informasi seputar parenting yang dapat membantu para orang tua untuk mendidik anak. Sebenarnya, bukan hanya orang tua saja yang dapat mengikuti akun media sosial yang membahas parenting, tetapi orang muda yang mempersiapkan diri untuk memiliki anak juga bisa belajar seputar parenting melalui postingan-postingan yang diunggah oleh admin akun di media sosial tersebut. Semua orang juga bisa mengikuti akun media sosial yang membahas seputar parenting tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Karena postingan-postingan yang diunggah di akun tersebut dapat membuka pemikiran dan menambah pemahaman kita untuk dapat menjadi orang tua yang dapat mendidik anak yang baik di kemudian hari.